memasuki seri yang baru di dalam PIK 2, ya, yaitu adalah doktrin pengudusan. Doktrin pengudusan. Jadi Tuhan ketika menyelamatkan kita, itu pasal keselamatan dari salib Kristus itu mengerjakan dua hal yang utama, yaitu pembenaran dan yang kedua adalah pengudusan. Pembenaran banyak dibahas dalam khotbah, dalam Paskah, itu selalu dibahas, ya. Tuhan mengampuni kita, kita dibenarkan, kita masuk surga, itu sering dibahas. Tapi pengudusan itu seringkali tidak punya dasar yang kuat. Seringkali orang kalau belajar pengudusan di dalam gereja hanya bicaranya apa yang harus kita lakukan. Baca kitab lebih banyak, berdoa lebih banyak, tapi dasarnya apa? Kalau hanya melakukan hal-hal itu, ya apa bedanya kita dengan orang-orang yang di luar sana yang mengandalkan usaha kita sendiri, ya. Nah, itu yang akan kita bahas dalam 3 pertemuan, dan kita bersyukur kita akan dilayani oleh Bapak Johan Setiawan, dosen di STT Bandung. Nanti mungkin bisa memperkenalkan diri juga lebih banyak, ya. Beliau menyelesaikan pendidikan di Discipleship Training Center di Singapura dan juga di STT Bandung. Sekarang melayani di STT Bandung, dan Pak Johan juga adalah orang yang banyak menolong saya juga di dalam hal-hal pemuritan, pengajaran, melayani dalam gereja. Itu sangat saya percaya sangat bisa memberkati kita semua. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu Ibu Bapak sebelum kita mulai pelajaran kita malam. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu untuk kasih dan kebaikan-Mu yang memberikan waktu pada kami untuk boleh berkumpul di ruangan ini, belajar bersama-sama di dalam STUJK. Kami mohon agar kiranya Tuhan memberkati waktu ini. Percakapan di antara kami biarlah menjadi satu percakapan yang berbuah, agar kami boleh semakin mengerti firman Tuhan, dan kami semakin diberikan gairah untuk boleh bertumbuh, mengenal Kristus dan menjadi serupa Kristus dalam seumur hidup kami. Tuhan, terima kasih berkati waktu sebentar, kiranya waktu ini memberkati kami dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Johan. Ya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam kenal, banyak yang saya belum kenal, tapi terima kasih untuk kesempatan boleh bertemu. Kita akan sama-sama membahas firman Tuhan selama 3 kali pertemuan. Ini pertemuan pertama kita. Ya, kita akan membahas satu topik yang dekat dengan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan. Dan proyek Tuhan sesudah kita dibenarkan adalah kita akan dikuduskan. Nah, kita akan membahas hal-hal ini dalam 3 kali pertemuan yang akan datang. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan. Kita bicara tentang kalau kita bicara pengudusan itu proses semakin dikuduskan, semakin serupa dengan Kristus. Kita akan belajar tentang bagaimana pertumbuhan ini dijelaskan dalam seluruh bagian Alkitab. Jadi bukan hanya bagian-bagian Alkitab favorit tertentu tentang pertumbuhan, tetapi kita akan bahas dari bagaimana pertumbuhan di dalam penciptaan ketika manusia jatuh dalam dosa, penebusan. Ini bagian yang lebih banyak akan kita bicarakan. Kemudian nanti di akhir tentang penggenapan segala sesuatu. Jadi hari ini kita akan menelusuri, menjajaki dari kejadian sampai wahyu, begitu ya, di dalam konteks pertumbuhan. Kita akan melanjutkan minggu depan bicara tentang arah pertumbuhan. Kalau itulah proyek pertumbuhan Tuhan dalam hidup kita, terus kita bicara tentang pertumbuhan, perubahan, dalam hal apa kita bertumbuh. Kalau kita ditanya berapa tinggi badan kita, parameternya jelas ya, kita seberapa begitu ya, berat badan juga. Tetapi pertumbuhan, apakah kita sedang bertumbuh atau sedang macet bertumbuh? Kita perlu tahu yang disebut bertumbuh itu apa, dalam hal apa saja, begitu ya. Minggu depan kita akan banyak refleksi, apakah kita sedang bertumbuh atau tidak. Dalam hal apa kita bertumbuh, dalam hal apa tidak, dan kita akan belajar proses yang Tuhan akan bawa sepanjang hidup kita, bagaimana dalam arah pertumbuhan ini. Dan yang terakhir kita akan banyak bicarakan tentang sarana pertumbuhan. Bicara tentang kita bertumbuh oleh Roh Kudus, itu karya Roh Kudus, tapi Roh Kudus menggunakan sarana-sarana anugerah untuk menumbuhkan kita. Kita akan eksplor beberapa sarana pertumbuhan sambil kita melihat bagian mana ya yang saya belum ada, dan saya ingin supaya Allah Roh Kudus memakai hal-hal yang belum ada itu diadakan dalam hidup saya. Jadi kita akan belajar 3 hal ini selama 3 kali pertemuan. Berharap waktu-waktu ini kita bukan hanya belajar secara pikiran, tetapi kita boleh mendengar Tuhan berbicara saat kita membuka firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memulai
perenungan pembahasan kita dengan melihat membawa saudara-saudara masuk ke dalam drama Alkitab yang tadi ya, meta narasi dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penggenapan. Dari sana kita nanti akan belajar doktrin-doktrin apa yang bisa kita tangkap dari sepanjang kita menjalani meta narasi itu. Kemudian dari sana kita akan memuji, memuliakan Tuhan yang sudah dalam kedaulatannya mengerjakan semuanya itu dalam hidup kita, dan kita akan memikirkan bagaimana kita bisa hidup selaras dengan tujuan dan rencana Tuhan itu. Jadi kita bukan hanya belajar tentang drama Alkitab, tapi juga kita akan belajar doktrin. Bukan hanya drama dan doktrin, tetapi kita juga meresponi Tuhan dan menyelaraskan hidup kita dengan tujuannya. Itu kira-kira rancangan selama 3 kali pertemuan ini. Ada pengajaran Alkitab, ada refleksi, ada aplikasi, begitu. Kita akan sama-sama belajar di dalamnya. Tadi saya beberapa kali menyebut tentang meta narasi Alkitab atau cerita besar Alkitab. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara selalu memakai kacamata meta narasi Alkitab ini, cara pandang Kristen terhadap segala sesuatu di dunia, termasuk ketika kita hari ini membicarakan tentang pertumbuhan, tentang pengudusan. Karena Alkitab itu bukan sekedar buku yang penuh berisi doktrin. Tidak pernah dimaksudkan untuk itu. Meskipun misalnya kitab Roma, banyak tuh doktrin-doktrin yang luar biasa, agung dijelaskan di situ, tapi Alkitab tidak ditulis sebagai sebuah buku doktrin. Ada doktrinnya, tetapi tidak ditulis sebagai buku doktrin. Alkitab juga bukan ditulis sebagai buku yang penuh dengan hukum. Ada hukum-hukum dalam imamat apalagi begitu ya, itu isinya hukum semua begitu. Tetapi Alkitab secara keseluruhan bukan kumpulan buku hukum. Juga Alkitab bukan berisi semuanya janji Tuhan di dalamnya. Ada janji, ada narasi, dan macam-macam di situ. Alkitab juga bukan sekedar surat cintanya Tuhan kepada kita. Bukan sekedar bagaimana Tuhan mencintai kita, tetapi bagaimana kita hidup mencintai Dia juga, begitu ya. Jadi kalau begitu, bagaimana kita mesti memandang Alkitab? Alkitab merupakan sebuah kisah, sebuah rangkaian peristiwa. Dari penciptaan sampai nanti penciptaan yang baru, penggenapan yang berikutnya nanti. Alkitab adalah sebuah narasi besar, sebuah cerita, bukan sekedar cerita, tetapi ini adalah sebuah cerita agung, sebuah kisah agung, karena di dalamnya berbicara tentang bagaimana alam semesta ini dimulai sampai bagaimana alam semesta ini diteruskan pada akhirnya, dan apa yang terjadi di antara keduanya itu. Alkitab adalah sebuah meta narasi. Narasi itu kisah, meta itu adalah menyeluruh atau besar. Jadi ini Alkitab adalah sebuah cerita besar. Jadi ketika kita belajar doktrin Alkitab, topik-topik berbagai macam, kalau misalnya katakanlah kita berbicara hari ini banyak orang bicara tentang ekologi, tentang lingkungan hidup. Bagaimana kita memandang ekologi ini di dalam kisah besar Alkitab ini? Bagaimana ekologi di dalam penciptaan, di dalam kejatuhan, penggenapan, penebusan. Contoh ngomongin apalagi, kita bicara tentang yang sekarang ini apa ya? Mental health, begitu ya. Mental health di dalam penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penggenapan pekerjaan. Bagaimana pekerjaan dalam penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penggenapan. Jadi ini sebuah kacamata di dalam kita memandang segala sesuatu. Biasa orang-orang secara teknis bilang itu sebagai Christian worldview, cara pandang Kristen terhadap dunia ini. Dan Alkitab adalah sebuah kisah agung yang memberikan kita lensa untuk memandang dunia ini, bagaimana kita perlu bersikap, dan khususnya selama 3 kali pertemuan ini kita akan melihat tentang pertumbuhan, pengudusan. Nah, ada yang mengusulkan bahwa Alkitab itu bukan sekedar meta narasi, bukan sekedar cerita agung, tetapi sebuah drama agung sebetulnya. Nah, apa bedanya cerita dengan drama? Kalau cerita, itu cerita yang terjadi dan kita sebagai pembaca atau penontonnya. Seperti nonton bioskop dan sebagainya. Itu ada cerita yang sedang berlangsung, kita menontonnya. Tetapi beda dengan naskah drama. Perbedaannya apa? Kita ikut main di dalamnya. Nah, jadi ada orang bilang Alkitab itu bukan sekedar cerita besar, meta narasi, tetapi sebuah drama agung. Karena itu bicara tentang kita, bagaimana kita menjalankan proses di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempelajari meta narasi Alkitab. Ada beberapa yang membaginya menjadi 6, membagi 7 babak begitu ya. Kita akan memakai yang simple, ada 4 babak.
kisah Alkitab dari penciptaan sampai penggenapan segala sesuatu, dan di mana letak pengudusan itu ada di dalamnya. Pasti nanti kita akan lebih banyak membicarakan di narasi yang ketiga tentang penebusan. Di sana banyak topik-topik tentang pengudusan, tetapi itu sebetulnya dimulai sejak awal dan kita akan melihat rangkaiannya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk yang pertama dari kisah penciptaan. Kita akan membuka banyak sekali ayat Alkitab pada malam hari ini karena kita bicara tentang dari Kejadian sampai Wahyu. Saya akan bacakan Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana, kerajaan, pemerintah, dan penguasa. Yang saya bold di sana adalah segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu. Dunia, seluruh alam semesta ini dibuat, segala sesuatunya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oleh Kristus dan untuk Kristus. Saudara-saudara, dulu saya sering bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan menciptakan alam semesta itu gede banget. Di dunia ini ada miliaran, mungkin sekitar 100 miliar galaksi, itu yang bisa diobservasi. Yang nggak bisa diobservasi kita nggak tahu berapa banyak lagi. Dan alam semesta yang begitu besar dan terus mengembang, saya pikir, kenapa ya itu yang ada orangnya cuma di bumi aja, ini what a waste begitu kan ya. Apa nggak sia-sia begitu ya kalau kita mikir begitu. Dan Tuhan menciptakan bunga yang sangat indah di puncak gunung yang nggak ada seorang pun yang pernah ke sana begitu ya. Ada suara-suara yang hanya anjing yang bisa mendengar, manusia tidak bisa mendengar, kelelawar bisa mendengar begitu. Jadi saya pikir, apa nggak sia-sia tuh ya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dan waktu lihat ayat ini kita melihat jawabannya. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu bukan untuk saya, bukan untuk saudara. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, termasuk segala sesuatu adalah saudara dan saya. Manusia diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dari sini bagian yang warnanya oranye itu adalah bagian doktrinnya ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari bagian-bagian Alkitab itu. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang penciptaan. Tadi Allah menciptakan segala sesuatu dan di dalamnya ada manusia. Manusia diciptakan menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mari kita membayangkan ketika Tuhan sedang menciptakan segala sesuatu ini pada awal. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menggunakan pola yang paling agung di dalam alam semesta, yaitu dirinya sendiri. Di dalam seluruh keagungan Dia, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Itu menunjukkan martabat manusia yang luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita dibandingkan gunung begitu, siapakah kita? Kecil banget dibandingkan gunung, dibandingkan dengan bumi, dibandingkan dengan matahari, dibandingkan dengan alam semesta, kita itu cuma sekedar debu aja yang nempel di situ. Debu dibom lagi, kira-kira perbandingannya kalau kita dibandingkan alam semesta. Tetapi manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Saya bayangkan betapa ada excitement Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia. Dia katakan sungguh amat baik. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ketika kita bicara tentang konsep ini, kita bisa mempelajari bahasa aslinya dan beberapa perdebatan di dalamnya. Seberapa serupa dan seberapa segambar kita dengan Allah begitu ya. Para teolog sampai hari ini juga belum sampai pada kesimpulan seberapa yang mana. Tetapi gampangannya saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya bercermin, cermin itu serupa dan segambar dengan saya, betul ya. Tetapi cermin itu bukan saya. Cermin itu menggambarkan siapa saya. Kalau orang melihat cermin itu, orang bisa menyimpulkan dengan tepat apa yang ada pada wajah saya. Meskipun orang itu nggak lihat saya ngadep ke sana, di sana cermin, Bapak Ibu bisa mendeskripsikan apa yang ada dalam wajah saya. Karena cermin itu mencerminkan siapa saya. Jadi serupa dan segambar dengan Allah, manusia diciptakan untuk menjadi wakil-wakil Tuhan,
untuk mencerminkan siapa Tuhan yang menjadi penciptanya. Itulah manusia yang pertama diciptakan. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau kita serupa dan segambar dengan Allah itu, seberapa agung dan seberapa mulianya kita, manusia itu. Seberapa indahnya itu, manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Jangan lihatin sekarang ya, kalau sekarang kan kita udah rusak, jatuh dalam dosa dan macam-macam. Manusia itu, Allah yang kudus, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Dia yang kudus. Allah yang penuh kasih, manusia penuh kasih dan sebagainya. Manusia mencerminkan karakter-karakter Tuhan karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan seluruh karakter Tuhan itu menyatakan yang disebut sebagai the glory of God, kemuliaan Tuhan yang dipancarkan dalam seluruh atribut-atributnya. Jadi ketika manusia memancarkan karakter-karakter Tuhan, manusia pada saat itu juga dikatakan manusia memuliakan Tuhan. Dan itulah yang Alkitab katakan manusia diciptakan dengan mencerminkan Tuhan. Yesaya 43, salah satu di antara sekian banyak Alkitab yang dengan jelas mengatakan tentang tujuan penciptaan ini. Bawalah anakku laki-laki dari jauh, anak-anakku perempuan dari ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Manusia diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah untuk mencerminkan siapa Allah. Dan ketika manusia mencerminkan siapa Allah, manusia memuliakan Allah. Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau tadi manusia diciptakan untuk mencerminkan Tuhan, manusia memuliakan Tuhan. Satu hal yang sama sebetulnya. Nah, itulah narasi penciptaan. Kalau kita sedang membicarakan tentang pengudusan, sedang berbicara tentang pertumbuhan, kita pertumbuhan kemana? Kita mendapat hints-nya di awal, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan untuk memuliakan Dia. Mari kita lanjut ke narasi yang kedua tentang ini kesimpulannya. Kesimpulan doktrinal dari metanarasi Alkitab, narasi penciptaan. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Manusia diciptakan untuk mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Ya, ini kesimpulan kita. Kita masuk ke dalam the fall, kejatuhan. Roma 1 ayat 22 sampai 23. By the way, kita Roma pasal-pasal awal, pasal 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu beberapa orang mengatakan itulah anatomi dosa, begitu ya. Digambarkan dengan sangat baik, sangat tepat oleh Rasul Paulus. Saya akan mengutip beberapa bagiannya. Roma 1 ayat 22 sampai 23. Mereka telah menjadi bodoh. Manusia ini menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah untuk memuliakan Allah, tetapi dalam ayat ini kita melihat dua-duanya itu dibalik. Manusia menggantikan kemuliaan Allah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Sudah bukan gambar Allah, tapi gambar manusia di dalamnya. Manusia tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah. Kemudian dikatakan Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini adalah satu deskripsi yang singkat padat berisi tentang apa yang terjadi dalam kejatuhan. Orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ada beberapa kata untuk menggambarkan dosa, yang kata bahasa asli yang untuk menggambarkan dosa dalam Alkitab. Tetapi Paulus dengan sengaja memakai kata ini di dalam ayat ini, yaitu hamartia. Hamartia artinya dosa, begitu. Tetapi kalau itu dilihat makna literalnya, itu sebetulnya meleset dari sasaran. Jadi kalau saya mau memanah begitu ya, kemudian itu adalah sasaran panahnya begitu ke sana, tetapi meleset ke tempat lain. Manusia sudah meleset dari sasaran dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, tetapi manusia tidak sampai ke sana. Manusia menggantikan kemuliaan Allah itu dengan hal yang lain. Itulah gambaran yang Alkitab katakan tentang dosa. Kita sudah tidak lagi menjalani tujuan kenapa kita diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak sedang mengerjakan itu. Para teolog menyebutnya sebagai total depravity, ya. Sebagai kerusakan yang total. Semua aspek di dalam kehidupan manusia, di dalam diri kita, di dalam relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan alam, semuanya sudah dicemari oleh pemberontakan itu, oleh dosa itu.
Ada sesuatu yang radikal yang mempengaruhi. Dan disebut sebagai sesuatu yang radikal karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah terbiasa dengan melihat manusia berdosa. Melihat manusia berdosa di pasar, di jalanan, di gereja, di sekolah Alkitab. Manusia sudah berbuat dosa. Dan kita melihat, ya manusia kayak begitu ya. Tetapi kalau kita membandingkan dengan manusia yang pertama diciptakan, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar, maka kita melihat betapa jauhnya kita sudah jatuh. Ada depravity yang radikal, yang membuat kita sangat jauh dari sasaran. Kalau kita melihat manusia yang katanya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu, kalau tadi kita melihat cermin, Bapak Ibu bisa menyatakan hal yang benar tentang saya dengan melihat cerminnya. Tetapi kira-kira kalau kita melihat manusia, kita bisa melihat Allah yang benar nggak dari manusia? Oh, manusia itu bunuh-bunuhan. Tadi ini cerminnya Allah ya. Oh, kalau begitu Allah itu Allah yang suka membunuh gitu. Kesimpulannya kan jadi begitu. Kalau lihat cerminnya kayak begitu. Simbol. Manusia tidak lagi mencerminkan Allah. Manusia tidak lagi memuliakan Allah. Dan pada akhirnya upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 23. Di sini kita melihat manusia berdosa kehilangan keserupaan dengan gambar Tuhan dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. The very essence why we are created. Esensi dasar kenapa kita diciptakan. Kalau rekan-rekan kita yang muslim berkata kita perlu kembali kepada fitrah kita diciptakan. Makanya ada Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya. Kita juga perlu kembali pada fitrah kita diciptakan ya Bapak Ibu. Dan Roma 1 ayat 32 itu masih dalam rangkaian kitab Roma dikatakan walaupun mereka tahu tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Bukan sekedar setuju, beberapa terjemahan kayak mendukung. Jadi cheerleader, ayo lakukan terus, berbuat dosa terus begitu ya. Nggak ada lu, nggak rame, mari kita dosa sama-sama begitu ya. Meskipun mereka tahu tuntutan-tuntutan hukum Allah yang ada dalam hatinya. Manusia berdosa, kehilangan keserupaan dengan gambar Allah, telah kehilangan kemuliaan Allah, bukan saja sendiri, tetapi berjamaah berdosanya. Nah, upah dosa adalah maut. 2 Tesalonika 1 ayat 9 mengatakan bagaimana maut itu. Ada banyak gambaran, sekali lagi kita tidak bisa eksplor satu persatu, tapi salah satu yang menarik gambaran di 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini, manusia berdosa ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dijauhkan dari kemuliaan kekuatannya. Bukankah itu yang terus-menerus dituntut oleh manusia berdosa ketika menjalani kehidupannya? Saya tidak mau memuliakan kau. Kalau saya mau melakukan ini, lu mau apa Tuhan? Suka-suka saya dong. Saya mau menetapkan sendiri apa yang baik dan jahat menurut saya. Saya tidak perlu menyesuaikan diri dengan baik dan jahat menurut kamu. Wah, pengetahuan yang baik dan jahat. Saya mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu karena diri saya sendiri dan saya tidak perlu ikut engkau. Manusia kemudian menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Nah, manusia tidak peduli pada kemuliaan Tuhan. Manusia melawan Tuhan, tidak peduli pada hadirat Tuhan. Dan kalau kita membaca hukuman seperti ini, bukankah Tuhan sedang mengatakan, oh itu maunya, jadilah kehendakmu. Bukankah begitu? Bukankah ini yang terus-menerus dituntut oleh manusia berdosa? Saya nggak peduli engkau, saya tidak mau memuliakan engkau. Oke, kalau begitu, terimalah begitu ya. Jadi pada dasarnya kalau kita melihat ayat ini, hukuman kekal adalah Tuhan memberikan apa yang terus-menerus kita minta selama kita di dunia. Kita tidak mau diatur oleh Tuhan, kita mau mengikuti diri kita sendiri dan sebagainya. Dan hukuman kekal itu adalah manusia dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saudara-saudara mulai melihat ada tema di sini. Manusia diciptakan untuk mencerminkan memuliakan Tuhan, manusia berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan, dan tidak lagi mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tidak lagi mencerminkan gambaran Tuhan. Kemudian upah dosa adalah maut, manusia dijauhkan dari kemuliaan Tuhan. Diciptakan bagi kemuliaannya, kehilangan kemuliaannya, dijauhkan dari kemuliaannya. Nah, manusia berdosa akan dijauhkan dari Tuhan dan kemuliaannya dalam penghukuman kekal. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam kejatuhan ini, manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan dan keserupaan dengan Tuhan, dua hal itu hilang. Manusia akan dijauhkan dari Tuhan dan kemuliaannya selama-lamanya.
inilah kabar buruknya. Kenapa kita perlu kabar baik? Karena kabar buruknya sangat buruk. Kita masuk ke dalam narasi yang ketiga, yaitu redemption. Kita akan eksplor lebih banyak di sini topik kita tentang pengudusan, meskipun akarnya dari penciptaan. Roma 15 ayat 8-9 saya akan bacakan. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Siapa orang-orang bersunat? Orang-orang Yahudi ya. Di sini ada orang Yahudi. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Nah, tetapi ayat ini bilang untuk mengokohkan janji yang diberikannya kepada nenek moyang kita dan untuk, nah ini bicarakan tentang apa yang dikerjakan Kristus di dalam penebusan. Menariknya, Roma pasal 15 ini menceritakan kenapa Kristus menebus manusia. Untuknya lanjutannya adalah untuk memungkinkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu adalah Gentiles ya. Saudara dan saya adalah Gentiles ini, bangsa-bangsa. Untuk memungkinkan kita supaya memuliakan Allah karena rahmatnya. Sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Jadi penebusan itu bukan sekedar kita diberi tiket gratis masuk surga, tinggal nunggu hari hanya nanti kita masuk surga di sana. Tetapi penebusan itu memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, yaitu kita kembali dimungkinkan untuk memuliakan Allah karena rahmatnya. Yesus disalib untuk memungkinkan manusia dan semua bangsa untuk memuliakan Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan karena dosa. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, kalau kita memandang hidup kita dengan cara ini, sebetulnya hidup kita akan berbeda loh. Kita sebagai orang yang sudah dibeli, lunas dibayar, satu-satunya urusan kita masih bernafas dan bekerja, hidup, bangun pagi setiap hari adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau Kristus tidak pernah menebus kita, kita nggak punya alasan kenapa besok pagi kita masih bangun tidur. Karena pada akhirnya adalah upah dosa adalah maut seperti itu. Sebenarnya kehidupan ini menjadi kehidupan yang sia-sia dan kehidupan yang melelahkan saja. Tetapi bahwa kita masih punya pengharapan karena penebusan itu, maka dikatakan kita sudah dibeli, lunas dibayar. Dan kalau kita masih hidup ini, buat siapa lagi hidup kita ini selain untuk Dia dan memuliakan Dia. Jadi tema kita memuliakan Allah dengan hidup kita itu adalah tema pengudusan. Saya punya teman di Solo, Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu waktu SMA, waktu saya kuliah maksudnya. Teman saya ini kena gagal ginjal, masih muda, dari seminggu sekali harus cuci darah, harus 2 minggu sekali, dan keluarganya bukan keluarga yang terlalu berada begitu, sampai jual emas, jual macam-macam, pokoknya yang di rumah itu. Dan ada satu waktu di mana keluarga ini berdoa pada Tuhan, Tuhan, ini kalau anakku begini terus, lama-lama kan makin turun, akhirnya udah game over begitu ya. Nah, mereka berdoa, Tuhan, tolong berikan mujizatmu. Tanpa mujizatmu ini nggak akan pulih begitu ya. Tolong berikan mujizatmu supaya anak saya sembuh. Dan kalau dia sembuh, maka seluruh tambahan waktu hidupnya itu semuanya adalah untuk Tuhan. Tuhan mau utus dia kemana, mau suruh sekolah Alkitab, mau jadi misionaris, jadi apa? Pokoknya seluruh hidupnya adalah milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masuk akal bukan doa seperti itu? Kenapa masuk akal? Karena kalau dia sembuh, itu kan waktu hidupnya kan anugerah, itu seharusnya dia udah mati gitu. Tetapi kalau dia sembuh, ya seluruh waktunya buat Tuhan, buat siapa lagi? Karena dia yang menyembuhkan. Tapi singkat cerita, teman saya akhirnya meninggal. Jadi kita tidak bisa melihat cerita itu di dalam kenyataannya begitu ya. Teman saya meninggal. Tapi saya merenungkan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalaupun teman saya itu sembuh dan dia menyuruhkan seluruh hidupnya bagi tujuan-tujuan Tuhan dimanapun, di tempat tersulit apapun, pokoknya hidup saya ini semuanya milik Tuhan, terserah Tuhan mau pakai apa begitu ya. Dan kita semua setuju bahwa masuk akal yang dia lakukan. Betul kan ya? Masuk akal. Cengli ya yang dia lakukan itu. Tetapi kalaupun dia seperti itu, suatu saat kan dia mati lagi juga. Sudah sembuh kan mati juga. Dan bukankah kita mendapatkan
satu mujizat yang lebih baik. Yaitu kita diselamatkan dari maut ke dalam hidup, dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya basically ya kita seperti teman saya itu. Mestinya udah habis saja di dunia ini, kita terus berbuat dosa, akhirnya at the end of the day kita mati masuk neraka begitu. So what hidup kita itu? Tetapi bahwa kita ditebus oleh darah yang mahal. Kita tidak layak menerimanya. Ketika kita masih berdosa, Tuhan menebus kita sehingga hidup yang bisa kita jalani sekarang, bahkan kita punya pengharapan kematian sudah tidak lagi menjadi sengat buat kita, karena kematian membuat kita masuk dalam persekutuan kekal dengan Allah Bapa, dan kita akan menikmati sebagai ahli waris Tuhan dalam seluruh kerajaan kekal. Betapa kita menghadapi kematian dan menjalani kehidupan dengan pengharapan, maka satu-satunya urusan saya di dunia ini sebagai orang yang sudah dibeli lunasi bayar adalah Tuhan dimuliakan melalui tubuh. Penyebutan tentang tubuh berarti tentang kondisi badan hidup kita sekarang ini di dunia. Seluruhnya bagi kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu bisa kita tanyakan, apa hubungannya ini dengan kemuliaan Tuhan? Apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Saya mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Nah, manusia ditebus untuk memuliakan Tuhan. Bukan sekedar dapat asuransi kebakaran supaya nggak masuk neraka. Manusia ditebus supaya di dalam tubuh yang dia jalani di dunia ini memuliakan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, di bawahnya kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita mengingat narasi yang mana? Narasi awal penciptaan. Manusia diciptakan untuk mencerminkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di sana kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhannya adalah roh, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maka ada lagunya. That from glory to glory he's changing me. Dari kemuliaan kepada kemuliaan dia mengubah kita. Dan itulah yang kita alami sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Sudah dibayar lunas, hidup kita memuliakan Allah, tetapi itu perlu proses dari kemuliaan kepada semakin besar, kembali mencerminkan kemuliaan Allah seperti kita awal mula diciptakan. Jadi kita melihat narasi ini berlanjut. Tuhan membenarkan kita, justification, tetapi kalau kita di justified, kita belajar tentang tadi Ibu Mia bilang tentang justification. Kita justification itu dibenarkan. Sebenarnya kita benar apa enggak? Tidak benar. Tetapi kita dipandang benar karena kita sudah digantikan oleh kebenaran Kristus. Ketika Tuhan melihat hidup saudara dan saya, Tuhan melihatnya melalui Kristus. Dan apa yang sudah dibayar dan ditanggung oleh Kristus, kita itulah yang menjadi bagian kita. Sehingga kita disebut kita dibenarkan oleh Kristus. Justification itu anugerah yang besar sekali. Kita tidak bisa datang pada Tuhan dengan kebenaran kita sendiri. Dan harganya mahal sekali supaya kita dibenarkan. Tetapi program Tuhan tidak berhenti di situ. Setelah justification ada yang namanya sanctification. Itu yang kita sedang bicarakan. Pengudusan. Dari kita yang cuma dipandang benar secara hukum, tetapi secara natur kita masih nggak karuan begitu ya. Tetapi Tuhan memampukan kita supaya kita bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan, sesuatu yang tidak mungkin ketika kita hidup dalam dosa, supaya kita makin mencerminkan kemuliaan Allah. Itulah proses itu yang disebut sanctification, pengudusan. Itu program besar Tuhan sesudah kita dibenarkan, kita dikuduskan. Manusia ditebus untuk semakin memuliakan Tuhan dengan semakin serupa dengan gambar Tuhan di sini, dengan mencerminkan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Kita melihat di ayat ini antara kemuliaan Tuhan dan mencerminkan Tuhan itu dua-duanya saling terpilih di sini. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Ini bahasa sanctification seperti ini ya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalitnya. Itu bahasa-bahasa narasi penciptaan lagi. Kita ingin dikembalikan kepada fitrah kita diciptakan itu.
tujuan awal kita diciptakan. Kita memang hamartia, sudah meleset dari sasaran, tetapi penebusan membuat kita bisa kembali kepada sasaran itu. Itulah karya besar Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri saudara dan saya sebagai orang yang sudah ditebus. Sanctification. Manusia ditebus untuk semakin memuliakan Tuhan dengan cara semakin serupa dengan gambar Tuhan. Kemuliaan Tuhan, keserupaan dengan Tuhan. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ini satu ayat favorit ketika kita membicarakan tentang sanctification. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata terpanggil sesuai dengan rencana Allah di sini yang dimaksud adalah tentang kita diselamatkan. Jadi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Segala sesuatu adalah segala sesuatu. Kita sukacita, dukacita, kita berhasil, gagal dan sebagainya. Allah bisa mengerjakan dengan semua hal itu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ayat ini seringkali dipotong di ayat 28. Kebaikan kemudian ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang menguntungkan. Kita nggak belajar begitu ya, dapat nilai bagus begitu. Bukan itu ya, kita hujan-hujanan kok tetap sehat. Bukan itu kebaikannya. Kebaikan ini ada dalam ayat 29. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah kebaikan Allah. Allah ingin supaya kita sebagai orang-orang yang ditebus, kakak sulung kita Kristus di sini ya, sebagai supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita diubahkan supaya kita semakin serupa dengan Kristus itu. Kita yang sudah dibenarkan, kita dikuduskan, dan arah pengudusannya adalah supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Dan untuk tujuan itu, itulah yang disebut kebaikan. Kalau kita mau bahasakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan keserupaan dengan Kristus dalam hidup kita masing-masing. Allah tidak menjanjikan bahwa segala sesuatu serba lancar, aman, tenang, nyaman dalam hidup kita. Tetapi Allah menjanjikan tidak ada apapun yang akan di luar kedaulatan dan kasih karunia-Nya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup. Allah bekerja untuk itu. Jadi ini program besar Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu, memikirkannya saja bisa membuat kepala kita penuh. Allah bekerja dalam segala sesuatu dalam hidupnya. Ngapain ya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup saya? Siapakah saya? Siapakah Engkau? Apakah saya layak? Diperhatikan begitu rupa oleh Tuhan. Tetapi itulah Tuhan mengadopsi kita menjadi anak-anaknya di dalam penebusan Kristus. Dan Allah sebagai Bapa memperhatikan kita. Allah terlibat dalam hidup kita. Dan proyek Allah adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran. Ini bahasa-bahasa keluarga. Allah sebagai Bapa, Kristus sebagai kakak sulung. Kita anak-anaknya itu supaya semakin serupa dengan gambaran Kristus. Manusia ditebus untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Nah pertanyaannya, waktu awal tadi kita membicarakan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Kok sekarang dengan Kristus begitu ya? Ini apalagi? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab menyatakan bahwa Kristus adalah gambaran Allah. Di sini kita mendapat linknya. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita ditebus supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Di mana Kristus adalah gambaran Allah. Jadi ketika Alkitab bicara kita dibuat semakin serupa dengan Kristus yang adalah gambar Allah, kita diciptakan, kita juga bertumbuh semakin serupa dengan Allah. Hal yang sama yang sedang dibicarakan. Di bagian lain dikatakan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah gambar wujud Allah. Ketika kita berpikir tentang Allah, kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang abstrak, bukan? Gimana ya Tuhan itu seperti apa? Tapi Tuhan menyatakan diri, wahyu umum, wahyu khusus firman yang menjadi Alkitab kita, tetapi juga wahyu yang sangat khusus firman yang menjadi manusia. Ketika kita melihat Yesus, kita sedang melihat Tuhan. Gambaran yang luar biasa dari doktrin pewahyuan. Tuhan bukan saja menyatakan dirinya kepada kita lewat perkataan, tetapi menjadi lewat pribadi yang menjadi manusia yang bisa dilihat. Sayang dulu waktu zaman Tuhan Yesus belum ada YouTube dan rekaman.
Jadi kita cuma lihat membaca rekamannya melalui tulisan begitu ya. Ketika Filipus, salah satu dari murid Tuhan Yesus, berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ini muridnya bilang pada Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjelang akhir-akhir di dalam itu dalam Yohanes pasal 13. Nanti masuk dalam penyaliban dan sebagainya. Dan kalau kita melihat ada orang ya, misalnya anggota STUJK berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu kan menunjukkan kerinduan rohani ya, pengen mengenal Tuhan. Wah, kita senang sekali ya ada orang rindu mengenal Tuhan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus bukan memuji Filipus, tapi menegur Filipus. Setelah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, Filipus, bagaimana mungkin kamu berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jadi ketika kita melihat Yesus, kita sedang melihat Allah. Ketika Tuhan Yesus dikatakan berjalan keliling kota dan desa, hatinya dipenuhi belas kasihan, maka kita tahu itulah yang ada dalam hati Bapa. Dengan kita melihat Yesus, kita melihat Allah. Tuhan Yesus marah di bait Allah. Maka kita tahu bahwa Allah kita juga Allah yang murka. Ada hal-hal yang membuat Allah murka. Dan ketika kita melihat Yesus, kita melihat Allah. Jadi ketika kita dibawa semakin serupa dengan Kristus, sama juga kita dibawa semakin serupa dengan Tuhan. Narasi penciptaan. Penebusan membuat kita yang sudah jatuh dalam dosa, rusak, gravity, kemudian dipulihkan untuk kembali kita mencerminkan kemuliaan Allah. Itu proyeknya. Ini bukan saya, ini nggak tahu siapa, cuma ngambil dari internet begitu. Ya. Penebusan Efesus pasal 4 ayat 13-15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Ini bahasa-bahasa khas epistle, bahasa-bahasa khas dalam surat-surat. Jadi yang disebut sebagai tujuan, teleos dari pertumbuhan kita. Kalau kita bicara tentang pengudusan, itu bicara tentang pertumbuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ujung akhirnya gimana? Kalau kita bicara tentang tujuan, kan kita bicara ujung akhirnya seperti apa begitu ya. Nah, ujung akhirnya di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita, ujung akhirnya adalah supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kata-katanya bisa macam-macam. Supaya sesuai dengan kepenuhan Kristus, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus dan sebagainya. Tadi ya, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Kata-katanya seperti itu. Gitu. Tapi saudara sekalian, minggu depan kita akan belajar tentang arah pertumbuhan, kita akan eksplor itu lebih jauh. Serupa dengan Kristus itu seperti apa sih? Nah, saudara-saudara, misalnya saudara-saudara dapat tiket gratis pergi ke Timbuktu begitu ya. Kira-kira saudara perlu persiapan apa saja ke sana? By the way, Timbuktu itu nama tempat betulan loh ya. Nah, saudara-saudara perlu tahu di sana itu cuacanya dingin, panas, atau seperti apa begitu ya. Tujuannya perlu jelas dulu dong ya. Kita harus searching di Google, oh Timbuktu ya kayak begini-begini. Saya perlu pakai baju hangat atau saya pakai kaos saja atau macam-macam. Dengan kita tahu tujuannya, kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang perlu kita bawa. Kadang-kadang kita tidak tahu kalaupun kita tahu serupa dengan Kristus, itu kadang-kadang masih abstrak juga. Kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Kristus itu kayak apa begitu ya? Nah, minggu depan kita akan belajar tentang itu. Tapi sampai di sini kita melihat bahwa proyek Tuhan adalah membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, semakin mencerminkan kemuliaan Allah yang ada pada wajah Kristus. Inilah kita sedang bicarakan tentang sanctification di sini. Manusia ditebus untuk bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Ada total depravity, tapi juga ada total redemption. Ada ada dosa merusak segala hal, maka jangkauan penebusan Kristus juga meliputi segala hal. Keluarga dirusak, pekerjaan dirusak dan sebagainya. Tetapi bukan ketika keluarga menjadi rusak, bukankah kita tidak, udah kalau gitu meninggalkan keluarga. Bukan itu kan. Bagaimana kita redeem keluarga, menebus keluarga. Pekerjaan menjadi rusak. Bukan berarti kalau gitu kita tinggalkan pekerjaan yang sudah rusak ini, yang sudah banyak dosanya begitu.
tapi bagaimana kita meridim, menebus pekerjaan, demikian seterusnya. Total depravity ada konsekuensi juga total redemption, penebusan Kristus ini. Nah, Max Lucado dengan sederhana mengatakan dengan baik tentang apa yang sedang kita bicarakan ini. Dia bilang, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Ini bicara tentang justification. Sebrengsek-brengseknya kita, sejahat-jahatnya kita, seberdosa-berdosanya kita, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Wah, itu pernyataan anugerah yang luar biasa. Waktu kita masih berdosa, Tuhan mati untuk kita. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Itu bicara tentang justification. Kita masih berdosa, kita masih ngaco hidupnya. Tuhan sudah memandang kita sebagai orang benar, orang kudus melalui penebusan Kristus. Tapi proyek Tuhan tidak berhenti pada justification. Dikatakan Dia tidak membiarkan kita seadanya. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita seadanya. Dia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Inilah justification dan sanctification. Jadi kalau nanti kita lagi pacaran begitu ya, bilang, katanya kamu mengasihi saya apa adanya. Sudah tahu jawabannya ya. Oh iya, saya mengasihi kamu apa adanya, tapi saya tidak membiarkan kamu seadanya begitu ya. Jadi mari kita bertumbuh bersama begitu. Berkhof di dalam Systematic Theology, dia mengatakan bahwa pengudusan, sanctification adalah tindakan Roh Kudus yang penuh kasih karunia. Kita itu justification itu karena anugerah, pengudusan juga karena anugerah. Kasih karunia terus-menerus yang melaluinya ia membebaskan pendosa yang telah dibenarkan, yang sudah mengalami justification dari kecemaran dosa, memperbarui seluruh pribadinya dalam citra Tuhan, dalam gambar Tuhan, dan memampukannya untuk melakukan pekerjaan. Itulah definisi sanctification dari Berkhof. Etheridge menuliskan seorang murid Yesus adalah seorang yang memilih untuk mengikuti Yesus dan bertumbuh semakin serupa dengan Dia. Itu definisi murid. Murid atau disciples adalah orang yang mengikuti cara hidup dan ajaran gurunya. Itu matetes di dalam Alkitab. Ketika kita membaca Injil dan Kisah Rasul, kita ketemu dengan banyak kata murid-murid. Murid adalah definisinya orang yang mengikuti cara hidup dan mengikuti ajaran dari gurunya. Kalau kita disebut murid Yesus, adalah orang yang mengikuti cara hidup dan ajaran Yesus. Nah, kalau kita bicara tentang sanctification adalah karya Roh Kudus untuk mengubah seseorang supaya semakin serupa dengan Yesus. Jadi kata murid Yesus, pemuritan menghasilkan murid Yesus, orang yang serupa dengan Yesus, dengan tujuan sanctification sama atau beda? Sama-sama diubah semakin serupa dengan Kristus. Craig Etheridge menuliskan seorang murid Yesus, seorang yang memilih untuk mengikuti Yesus dan bertumbuh semakin serupa dengan Dia. Para teolog menyebut hal ini sebagai sanctification, yaitu suatu proses perubahan dan pembentukan oleh Roh Kudus di dalam diri orang percaya menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi ketika kita sedang bicara tentang pemuritan, menolong seseorang supaya dia mengikut Yesus, diubahkan oleh Yesus, terlibat dalam misinya Yesus, kita sedang ada dalam proyek besar Tuhan yang namanya sanctification. Pemuritan bukan sekedar bikin kelompok kecil, strategi gereja supaya gereja bertumbuh. Bukan sama sekali. Itu efek samping. Ketika kita melakukan pemuritan, kita sedang terlibat dalam tujuan rencana Tuhan untuk membawa orang-orang yang sudah ditebus hidup dalam pengudusan. Beberapa gereja bilang, ya kita coba-coba bikin pemuritan lah gitu ya. Kalau berhasil ya kita terusin, kalau nggak berhasil ya kita cari strategi yang lain. Itu pernyataan yang tidak mengerti hal ini. Pemuritan bukan sekedar strategi, bukan sekedar gimmicks, bukan sekedar teknik, tetapi membawa orang untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Bukankah itu adalah maksud dan keberadaan gereja, dan itu tujuan dan rencana Tuhan di mana kita terlibat di dalamnya. Nah, kita lanjutkan. Redemption di sini kesimpulannya manusia ditebus untuk semakin mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Kita masuk narasi terakhir, restoration. Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Saudara-saudara,
seorang penulis mengatakan ketika membaca kitab Wahyu ada beberapa penampakan tentang ruang tahta, begitu ya, ruang tahta Allah gitu. Wahyu 7, Wahyu 9. Itu dia menggambarkan seperti kita ngintip ruangan pakai lubang kunci begitu ya. Cuma sekarang kuncinya kan udah kecil-kecil begitu ya, nggak bisa ngintip lewat lubang kunci. Kalau kunci yang zaman dulu itu kan masih gede gitu ya, diputar. Jadi kita bisa ngintip lubang kunci. Kita bisa kira-kira ruangannya kayak apa begitu yang di sana. Nah, penulis ini, penafsir ini bilang itu seperti mengintip ruang tata Allah melalui lubang kunci ketika membaca membaca Wahyu pada Yohanes. Wahyu ini, Wahyu 7 ayat 9, salah satu penampakan ruang tahta, dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di depan tahta, di depan anak domba, memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka, dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu, menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Pemandangan di ruang tahta adalah pemandangan pujian terhadap kemuliaan dan karya Tuhan. Manusia yang telah ditebus akan memuliakan Tuhan selamanya. Satu gambaran tentang Yerusalem baru, Wahyu 20 dan 21, memberikan gambaran yang sangat membuat kita bisa ini gambaran simbolik yang penuh imajinasi ya. Dan menarik sekali gambaran simbolisme dalam Wahyu 21. Kota itu penuh dan kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan ada di kota itu nanti. Akan ada di kota di mana Yerusalem turun, dan setelah semua yang jahat itu dimurnikan oleh Tuhan, diperbarui dalam ciptaan yang baru, Yerusalem baru turun ke dalam dunia, dan di dalam kota itu, salah satu cirinya kota itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagikan permata yasmis jernih seperti kristal. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Kenapa? Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak perlu matahari dan bulan untuk menyinarinya. Kenapa? Sebab kemuliaan Tuhan meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Indah sekali gambarannya. Satu atmosfer, satu suasana yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kota itu dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tidak ada bait Allah, tidak perlu ada matahari dan bulan. Karena Allah dan kemuliaannya itu yang menjadi penerang di dalamnya. Jadi kita akan bermandikan kemuliaan Tuhan. Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Itu gambaran tentang Yerusalem baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia yang telah ditebus akan memuliakan Tuhan selamanya. Roma 8 ayat 30 menggambarkan tentang beberapa hal ini. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka dipanggilnya. Yang disebut dipanggil di sini, dipanggil kepada keselamatan. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Jadi setelah kita mengalami justification, kita mengalami sanctification, dan nantinya akan mengalami glorification, pemuliaan. Saya menunggu waktu itu dengan penuh kerinduan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hidup di dunia sekarang sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita bergumul dengan dosa, bukan? Kita, mau pelayanan aja. Ada motivasi yang benar, ada motivasi yang keliru, mix di dalamnya. Kemudian mau melakukan banyak hal, kebiasaan-kebiasaan hidup. Makanya dibilang roh memang penurut tetapi daging lemah. Tetapi akan tiba waktunya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana semua yang berdosa, motivasi yang nggak benar, dan semuanya dibereskan. Itulah glorification. Kita dalam tubuh yang baru. Saya menantikan di mana saya tidak harus bergumul dengan dosa-dosa saya lagi. Saya bisa menyembah Allah dengan penuh seluruh hidup saya dengan motivasi yang paling murni. Bapak Ibu Saudara sekalian, akan tiba waktunya. Setelah proses justification, sanctification, akan ada glorification nantinya. Manusia akan mengenal dan memuliakan Tuhan secara sempurna. Nah, inilah narasi terakhir, restorasi, penggenapan. Manusia yang telah ditebus akan mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan secara sempurna selamanya. Nah, mari kita jahit bersama apa yang sudah kita pelajari dari metanarasi ini. Dari Kisah Agung, penciptaan, kejatuhan, penebusan, penggenapan di dalam konteks yang sedang kita
bicarakan yaitu tentang pengudusan ini. Sebetulnya apa yang Alkitab katakan tentang sanctification di dalam seluruh metanarasi ini. Kalau dibuat kesimpulannya bagaimana? Dan ada yang pernah menyimpulkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang menyimpulkan itu adalah yang merancang Westminster Shorter Catechism, katekismus singkat Westminster. Dan pertanyaan pertama dari katekismus, zaman dulu katekismus kan isinya pertanyaan, jawaban. Dan itu harus dihafal loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang katekisasi cuma ikut kelas gitu ya. Tapi dulu harus hafal itu. Pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama dari katekismus singkat Westminster adalah, apakah tujuan hidup manusia? What is the purpose of our life? Jawabannya adalah, masih ingat? Memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Kita diciptakan untuk mencerminkan. Kita jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita akan dijauhkan selama-lamanya dari Allah dan kemuliaannya. Kita ditebus supaya kita bisa dimungkinkan kembali memuliakan Allah, dan kita memuliakan dari kemuliaan kepada kemuliaan, sanctification, sampai akhirnya nanti satu-satunya urusan kita adalah memuliakan Allah. Sehingga penulis Westminster Shorter Catechism ini berkata bahwa tujuan hidup manusia memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kesimpulan yang sederhana tetapi dalam landasan yang kokoh seluruh Alkitab. Sanctification ada di dalam proses itu. Kita ada di dalam narasi ini, kita ada di yang mana sih? Dalam penebusan ini. Nah, sanctification terjadi di sana. Tetapi sanctification ini bukan sesuatu yang stand alone. Kita dikembalikan supaya kita kembali kepada tujuan awal Tuhan menciptakan kita. Dan kita yang sudah hamartia, kita dikembalikan. Kembali mencerminkan Allah dan kemuliaan. Itulah tujuan dari sanctification. Sinclair Ferguson, seorang dosen, gembala, ekspositor, dia dalam sebuah bukunya dia menyimpulkan begini, how do we bring glory to God? Bagaimana cara kita memuliakan Allah? The Bible short answer, jawaban pendek Alkitab adalah by growing more and more like Jesus. Dengan cara kita bertumbuh lebih dan lebih lagi semakin serupa dengan Yesus. Bicara tentang Christ likeness dan God's glory itu sesuatu hal yang sama, satu keping dari mata uang. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Saya ingin menutup bagian ini sebelum kita masuk tanya jawab dengan beberapa definisi dan kesimpulan. Ya. Ruth Halliburton, seorang penulis buku-buku spiritual formation, dia punya definisi pertumbuhan rohani. Sanctification ada banyak nama yang lain ya, tadi pemuritan, pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani merupakan proses transformasi untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus bagi kemuliaan Allah, bagi kepenuhan hidup kita, dan bagi kepentingan orang lain. Definisi yang sangat baik. Sanctification atau pertumbuhan rohani adalah proses transformasi untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus for the glory of God, for the fullness of our life, dan juga for the sake of others. Bukan ketika kita hidup, kita bukan hanya bicara tentang bagaimana kita mengalami pertumbuhan dan sebagainya. Pertumbuhan yang penuh adalah seperti Kristus, juga melihat dunia dan orang-orang di sekitarnya, bagaimana supaya mereka juga mengalami hal yang sama seperti itu. For the sake of others. Jadi ketika kita tidak bertumbuh, itu bukan cuma urusan kita dengan Tuhan saja. Ketika kita tidak bertumbuh, orang lain juga akan susah belajar dari kita. Jadi kita bertumbuh juga for the sake of others. Nah, dan kita sudah melihat tadi, pertumbuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus merupakan hal yang sentral dari berita Injil. Bukan hal yang pinggiran. Ini bicara tentang tujuan rencana Allah dari awal sampai akhir. Dan demikian juga seharusnya merupakan hal yang sentral di dalam pelayanan gereja. Setuju? Kalau ini sentral di dalam tujuan dan rencana Allah, ada pengudusan dan sebagainya, seharusnya ini adalah the business we are in. Jadi kita bicara tentang sanctification atau pengudusan, ada istilah-istilah lain yang sering kali kita pakai, tetapi hal yang sama, cuma dengan penekanan-penekanan yang sedikit berbeda. Jadi beda tipis begitu ya.
Di sini ada yang bilang spiritual growth, itu juga sanctification sebetulnya, atau pertumbuhan rohani. Ada yang bilang spiritual maturity atau kedewasaan rohani. Bicara tentang Christ likeness juga, kedewasaan rohani. Spiritual formation, ada pembentukan rohani. Cuma orang-orang yang memakai kata spiritual formation biasanya berbicara tentang disiplin rohani dan sebagainya, yang which is tujuannya sama. Jadi ini istilah-istilah yang beda tipis tetapi yang mirip-mirip. Ada yang bilang discipleship atau kemuridan, menjadi murid Kristus. Tetapi yang menyatukan semua temanya sama. Temanya adalah hidup semakin memuliakan Tuhan dengan cara hidup semakin menyerupai Kristus. Itulah sanctification. Terakhir, pertanyaan terakhir. Apakah pertumbuhan hidup supaya semakin serupa dengan Kristus merupakan sesuatu yang sifatnya opsional, sunnah, dikerjakan banyak pahalanya, tidak dikerjakan ya nggak apa-apa, gitu ya? Atau sesuatu yang sentral dalam tugas dan panggilan gereja? Sesuatu yang sentral. Jawaban terhadap pertanyaan ini akan mempengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin gereja dalam hal komitmen dan prioritas serta penyediaan sumber daya dan sumber daya. Karena kita berpikir bahwa gereja akan otomatis seperti itu, tidak, nyatanya tidak seperti itu. Banyak gereja bisnisnya lain, bukan bisnis bagaimana membawa orang semakin serupa dengan Kristus. Ini satu global survei tahun 2022 dari Global Call. Ini dari tim Lausanne Committee for World Evangelization, bikin beberapa fokus grup di berbagai belahan dunia dan ditanyakan apa yang merupakan kebutuhan terbesar bagi gereja-gereja Tuhan di wilayah itu. Ditanyain, saudara-saudara lihat yang nomor 1 paling ujung di atas itu adalah need for discipleship. Jadi ada kebutuhan akan pemuritan, sesuatu yang disadari. Ini jemaat-jemaat banyak tetapi tidak bertumbuh. Maka waktu ditanya orang pemimpin-pemimpin gereja dari berbagai belahan dunia, need for discipleship menjadi yang pertama. Sanctification tidak terjadi. Ini satu survei yang sangat menarik yang dilakukan oleh Barna dan World Vision, termasuk sampelnya di Indonesia. Ini adalah yang disurvei adalah orang-orang yang waktu kecil itu Kristen di gereja. Tetapi waktu dewasa ditanyain, sekarang kamu gimana? Gitu ya. Jawabannya 22% dari sampel itu bilang bahwa sekarang saya sudah bukan Kristen lagi. Gede banget loh. Kita penginjilan kan bawa orang supaya kenal Yesus. Pintu depannya dibuka, tapi pintu belakangnya bocornya banyak banget. Dan ini banyak terjadi di negara-negara di Amerika dan sebagainya. 22%. Ini sekarang tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai orang Kristen. 30% nomads. Nomads itu artinya orang yang mengaku Kristen, dia tidak pindah agama, tetapi nggak pernah kelihatan lagi di gereja. Kalau di gereja ya udah kelihatan, apalagi yang lain-lainnya. Itu nomads. Ini orang-orang yang semuanya dulu dibesarkan sebagai orang Kristen di sekolah minggu remaja dan sebagainya. 38% itu habitual churchgoer. Mereka datang ke gereja tetapi tidak punya dasar-dasar iman yang kokoh. Nggak ikut STUJK. Jadi mereka nggak tahu apa yang dia iman. Tetapi rasanya kok ada sesuatu yang nggak enak ya kalau hari minggu ke gereja. Mereka datang lagi ke gereja. Nggak peduli khotbahnya kayak apa, pelayannya. Pokoknya saya perlu datang ke gereja. Begitu ya, habitual churchgoer. Kemudian 10% resilient disciples. Orang-orang yang menghadiri terlibat dalam gereja, percaya pada otoritas kitab suci, tahu Yesus juru selamat, kemudian juga hidupnya ada gairah kerinduan untuk melayani. 10%. Nah ini data dunia. Data Indonesia bagaimana? Ini menjadi sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Ini kelihatannya banyak begitu tapi sangat menarik. Ini yang warna merah itu adalah prodigals yang sudah gak lagi Kristen. Lihat yang warna merah di Indonesia itu yang ini. Sebelahnya ini. Ini salah, ini panahnya harusnya di sini. Ini Indonesia. 2%. Coba bandingkan dengan warna merah yang lain. Yang paling kecil, ini nggak tahu berapa negara yang disurvei ya. Ya, saudara-saudara bisa lihat hasil surveinya di connectedgeneration.com atau .org. Nah, di sini kita melihat bahwa hanya sedikit sekali orang Indonesia yang tadinya Kristen, sekarang sudah bilang saya bukan Kristen lagi. Kemudian maju lagi 15% sudah tidak lagi datang ke gereja, masih Kristen, tidak pindah agama. Coba bandingkan sekarang yang warnanya kuning,
di antara negara-negara lain. Ini dari Amerika sampai ke Taiwan. Coba lihat yang kuning dibandingkan. Paling besar, 64% habitual churchgoer. Orang-orang yang datang ke gereja karena kebiasaan saja, bukan karena iman. Kemudian resilient disciples 12% di sini, mirip dengan rata-rata dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka itu yang pertama justification aja belum tentu sudah mengalami ya. Datang ke gereja tapi kan tidak otomatis kalau datang ke gereja jadi anak Tuhan kan ya. Spurgeon bilang kalau masuk ke kandang kuda kita tidak otomatis jadi kuda. Masuk garasi mobil tidak otomatis jadi mobil. Masuk gereja tidak otomatis jadi anak Tuhan. Loh tapi orang tua saya anak Tuhan, saya kan cucunya Tuhan gitu. Nggak ada begituan juga begitu ya. Jadi kalaupun di antara mereka sudah mengalami justification, berapa banyak yang sudah bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Tetapi menariknya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di Indonesia, orang-orang yang tidak paham tentang imannya tetap datang ke gereja. Kalau di negara lain, udahlah saya ngapain ke gereja, saya nggak usah datang gitu. Ini masih datang ke gereja loh. Nah, kalau mumpung kita masih punya kesempatan seperti itu, mari kita serius dengan sanctification, dengan spiritual formation, dengan discipleship. Mumpung mereka masih di gereja, nanti akan datang satu generasi di mana udah saya nggak, menurut saya iman Kristen nggak make sense, saya nggak usah datang aja. Dan waktu dia nggak datang ke gereja damai sejahtera kok, nggak merasa gelisah kok, ada sesuatu yang kurang, jangan-jangan nanti hari ini saya sial dan udah nggak ada pikiran-pikiran begitu seperti angkatan kita dan orang tua kita gitu. Saya nanti akan begitu. Orang-orang ini pasti datang ke gereja meskipun mereka tidak dimuridkan. Dan kalau mereka dimuridkan, kita punya kesempatan yang besar ya. 64% artinya kalau di gereja ada 100 orang, 64 diantaranya adalah habitual churchgoers. Nggak punya dasar-dasar iman. Karena kebiasaan saja. Ini rata-rata ya, ada gereja yang lebih banyak, mungkin sampai 70-80% gitu ya. Ada yang lebih sedikit begitu ya. Tapi realitasnya itu. Jadi pemuritan menolong orang mengalami proses sanctification ini, membawa orang dalam sarana-sarana anugerah di mana Roh Kudus akan mengubahkan hidupnya, itu menjadi sesuatu yang bukan saja important tetapi urgent. Mumpung masih ada kesempatan itu. Tuhan Yesus bilang selama hari masih siang, sebelum datang malam, di mana seorang pun tidak dapat. Ya, itu tambahan sedikit tentang kegelisahan saya tentang gereja berjalan tetapi orang-orang tidak bertumbuh dewasa dan kita bilang baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. J. Packer bilang gereja itu seperti sebuah danau, luasnya 1000 mil, dalamnya cuma setengah inci. 1 inci itu 2,5 senti ya kira-kira. Saudara-saudara, danau seluas 1000 mil saudara nggak pernah bisa tenggelam di dalam karena dangkal sekali. Nah, itulah gambaran Packer, tuduhan Packer tentang kekristenan dewasa ini. Dan saya pikir di banyak tempat itu bisa dikonfirmasi. Ya, hari ini kita akan fokus pada drama penebusan Tuhan dan di mana sanctification terletak di dalamnya. Minggu depan kita akan bicarakan tentang arah pertumbuhan. Apa itu Christ-likeness, dalam hal apa kita sudah Christ-like, dalam hal apa kita enggak, dalam hal apa kita sedang bertumbuh, dalam hal apa kita macet, dan bagaimana kita bertumbuh di dalamnya. Jadi saya berharap minggu depan adalah minggu yang lebih reflektif. Kalau hari ini kita buru-buru menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu begitu ya, minggu depan kita akan banyak berefleksi tentang di mana kita dalam perjalanan sanctification. Langsung kita tutup dalam doa ya. Boleh Bu Mia pimpin dalam doa. Bagaimana Engkau merancangkan segala sesuatu dan juga bertindak dan bahkan mengundang kami untuk terlibat di dalam drama besar yang Tuhan kerjakan. Kami ingin sekali hidup yang pendek dan singkat ini sungguh bermakna karena kami mengenal Tuhan dan menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan terus bimbing dan sertai kami dalam perjalanan hidup dan juga rohani kami. Biarlah kami boleh belajar mengenal Tuhan lebih dekat, mengasihi Tuhan lebih penuh, dan mengikut Tuhan lebih setia. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami serahkan malam hari ini dalam perjalanan pulang dan istirahat kami. Tuhan sertailah kami. Kami juga berdoa untuk Pak Johan. Tuhan terus sertai dalam pelayanan, juga keluarga,
dan juga perjalanan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.